Saya sekarang berada di Jalan Tun Abdul Rahman, tepatnya di Pasar Caukit, Kuala Lumpur. Sungguh sangat berbeda sekali dibandingkan dengan awal-awal tahun 2000-an sampai tahun 2010-an lah. Tempat ini kalau Sabtu dan Minggu, kebetulan sekarang hari Sabtu ya. Dulu kalau di sini hari Sabtu dan Minggu pasti ramai orang Indonesia di sini. Para pekerja Indonesia atau TKI berkumpul, laki, perempuan, tua, muda, kelihatan ramai sekali. Saya masih ingat dulu di toko emas ini, Mauseng, ini dulu adalah penjual kaset ya, yang selalu memutar lagu-lagu Indonesia, baik pop, dangdut maupun rock ya. Sehingga orang-orang Indonesia di sini kumpul hanya sekedar mendengarkan itu, kumpul-kumpul ramai sekali. Ini jual pakaian-pakaian dari Indonesia, mulai dari telekung, daster, pakaian anak-anak ya. Lalu di sini dulu ada supermarket UO. Di sini dulu ada restoran Indonesia. Nah, sekarang kita lihat tidak ada sama sekali. Nah, kemudian saya coba untuk googling, mencari informasi kemana larinya orang-orang Indonesia ini. Nah, jawaban yang saya temukan ternyata setelah terjadinya COVID-19, pada saat COVID-19 banyak orang Indonesia yang pulang karena tidak ada pekerjaan di Malaysia. Nah, setelah COVID selesai ternyata terjadi perubahan regulasi antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Malaysia. Dari yang saya baca, pemerintah Indonesia dan Malaysia memperketat masuknya para TKI, tenaga kerja Indonesia, ke Malaysia. Di samping itu juga terjadi perubahan penempatan tenaga kerja Indonesia, tidak lagi ke Malaysia tapi juga ke Amerika, Eropa, Afrika, juga ke Jepang dan Korea. Dan memang itu saya lihat sendiri di YouTube ya, banyak tenaga-tenaga kerja Indonesia lebih memilih ke sana karena beberapa hal. Tentu gajinya lebih tinggi, regulasi lebih jelas, dan lain sebagainya. Ketika saya tanya pada teman-teman saya satu desa bahwa sebagai informasi ya, teman-teman satu desa dulu di sini banyak sekali, ternyata sekarang sudah pulang semua. Katanya mencari pekerjaan di Malaysia tidak semudah dulu, baik itu proyeknya yang berkurang maupun harus bersaing dengan tenaga kerja dari Bangladesh ya. Kita tahu bersama bahwa tenaga kerja dari Bangladesh ini membanjiri Malaysia. Tapi yang paling membuat tenaga kerja Indonesia kalah bersaing adalah upah atau gaji tenaga kerja dari Bangladesh ini sangat murah, sehingga orang-orang Indonesia kalah bersaing dari segi murahnya. Kebetulan adik saya dulu juga, adik ipar saya juga kerja di sini dan ikut saya tinggal di rumah. Ketika gajinya dia 60 ringgit sehari, pekerja dari Bangladesh masih mau 35 ringgit. Ketika kerja malam, dia digaji 150 ringgit. Tenaga kerja Bangladesh itu mau digaji 50 sampai 60 ringgit. Makanya sekarang di Malaysia ini kebanjiran tenaga kerja dari Bangladesh.
karena murah. Di samping itu juga beberapa daerah di Indonesia juga banyak membuka peluang lapangan pekerjaan, terutama di daerah saya di Jawa Timur, di Gresik sudah tumbuh menjadi kota industri yang maju, sehingga teman-teman saya dari desa itu juga lebih banyak bekerja di sana daripada harus kembali lagi ke sini. Dan inilah yang terjadi, pasar Cokit menjadi sepi. Atau barangkali para penonton ada yang tahu di manakah tempat berkumpulnya warga Indonesia sekarang, terutama yang di Kuala Lumpur. Kalau yang saya tahu misalnya di Kota Raya itu Bangladesh ya, banyak berkumpul orang-orang Bangladesh di sana. Hampir nggak ada orang Indonesia. Dulu terkenal pasar Cokit ini tempat berkumpulnya orang-orang Indonesia. Di daerah sana jalan Cokit itu hampir jarang ditemukan. Dulu banyak sekali kita kalau menjumpai orang ingin jumpa orang-orang Indonesia ya pasti di situ, di jalan Cokit. Sekarang ya nggak ada lalu lalang bersih. Mobil ini enaknya parkirnya gimana ceritanya mobilnya? Kok ada ini, kita gak bisa keluar ini. Kemana yang punya ini? Pasar. Nah, saya sekarang berada di Jalan Cokit. Inilah Jalan Cokit. Nah, Jalan Cokit ini dulu menjadi tempat berkumpul orang-orang Indonesia karena di sini banyak dibuka warung masakan-masakan Indonesia. Dan memang ini adalah medan selera masakan Indonesia. Di sini yang jual, yang membeli hampir 100% orang Indonesia atau keturunan Indonesia. Ini orang dua warung ini atau kedai ini orang Minang ya, adik kakak. Di sana ada warung makan Mang Ujang dan juga ada restoran Jawa An-Nur dari Sunda. Dan ini juga yang jual orang isi restoran The Cokit atau ikan bakar menangis ini yang jual adalah orang keturunan Boyan. Ini juga masakan Indonesia. Nah, sekarang jarang sekali orang-orang Indonesia berkumpul di daerah ini. Ini yang jualin buah ini juga orang Medan. Dia bisa berbahasa Jawa, orang Medan keturunan Jawa. Ini namanya kedai makan Kak Ida, langganan guru-guru sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Ambil yang gemuk-gemuk. Ini kayaknya enak juga ini. Iya, sotong itu kerang itu menggiurkan. Ini warung apa namanya, Kak Ida ya? Dari Minang, langganan orang Indonesia sini. Iya. Iya.
gampang pilih sendiri. Udah. Kita ambil jengkol. Gak usah banyak-banyak. Udah cukup. Pak, nasi mau nggak? Berapa? 34. Berapa? 34. Pajak. Pajak itu kalau di Indonesia tax. Kalau di sini nih gadai. Kalau di Indonesia pegadaian. Nah, kalau pajak di sini itu artinya pegadaian. Makanya kalau di sini namanya pajak gadai. Nah, ini restoran The Cukit ini langganan orang-orang Indonesia yang umroh transit ke Malaysia. Pasti makannya di sini. Atau banyak yang dibawa oleh travelnya makan di The Cukit ini, termasuk sekarang ini. Ini orang-orang umroh dari Indonesia mampir ke sini. Oke, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Lihat terus video saya, pasti menarik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lain yang lebih menarik. Dan tonton juga video-video saya sebelumnya.